Tanpa jeda, ajang 4 tahunan Piala Dunia kembali digelar. Kali ini bisa dibilang luar biasa. Negara-negara terbaik dari berbagai kontinental kembali berkumpul, memperebutkan lambang supremasi tertinggi sepak bola dunia. Selamat datang Piala Dunia Qatar 2022 Football at Very Best. Selamat datang di Inside World Cup Qatar 2022 bersama Sanskuy di sini yang akan menemani kalian di episode perdana, episode pertama. Tapi gua nggak sendirian karena gua udah ditemani sama abang-abangan yang lebih ngerti bola. Ada Mas Sabto. Halo Mas Sabto, apa kabar? Baik, Sanskuy, sehat. Piala Dunia, sehat Mas Sabto. Piala Dunia di tengah-tengah jeda kompetisi di Qatar yang sungguh panas suhunya. Gimana Mas Sabto ngelihatnya? Agak beda nih. Agak beda, agak unik. Ya. Tapi justru ini yang menjadi tantangan ya. Orang-orang melihat di awal Qatar kok dipilih itu kan juga sempat menjadi sebuah kontroversi ya. Betul. Cuman dibalikin lagi sama Sepp Blatter pada waktu itu, kok komite eksekutif kan milih Qatar gitu. Dari voting mereka milih Qatar. Jadi mau nggak mau memang harus terjadi di Qatar. Cuman konsekuensinya itu ketika suhunya panas sampai 40-50 derajat, otomatis kan susah ya untuk bisa bertanding di suhu sepanas itu. Maka akhirnya digeser ke musim dingin di sana, di mana suhunya ya sekitar 30-an lah. Masih ya mirip-mirip lah sama Jakarta gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita main di sepak bola di sana gitu. Betul sekali. Tapi tahan dulu Mas Sabto karena kita juga kedatangan abang-abangan yang juga suka banget sama Juventus nih kalau saya lihat di sosial medianya. Mas Ger. Halo. Apa kabar Mas Ger? Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali. Akhirnya kita dipertemukan tidak di event e-sport, Betul sekali. tapi di Agak event berbeda ya? bola. Agak berbeda. Cuman bahasannya sama lah ya, sama lah. Kita membicarakan dua tim yang akan bertanding dengan batasan waktu dan siapa poin yang lebih banyak. Udah itu aja. Ya. Sama, semua olahraga sama, semua e-sport juga sama intinya. Ya, tapi seperti itu. Mas Ger, Ya. ini kalau Mas Ger nggak beda nih. World Cup kali ini, siapa yang dijagoin Mas Ger? Untuk tahun ini pertama kali semenjak aku nonton Piala Dunia itu dari tahun 94. Jadi 94, 98 sampai kemarin. Dan menurutku Piala Dunia itu berhenti pada tahun 2018. 2018 Iya, Prancis kemarin. Kesini itu ini kayak bukan Piala Dunia gitu. Karena ini sampai hari ini aku nggak tahu tim song Piala Dunia itu apa. Ada Mas Ger, judulnya Haya Haya itu kan. Tapi lagunya gimana juga nggak tahu. Haya. Kalau kamu lewat naik motor, naik sepeda, anak-anak kecil gitu ya. 94 itu anak-anak kecil nyanyi ole Cumba Wamba apa segala macam. 98 Ricky Martin begitu mendunia. Terakhir 2010 Shakira Waka Waka Sekarang kamu lewat fenomenal. Lewat di gang, tanya anak kecil random, kamu tahu nggak soundtrack Piala Dunia apa? Nggak tahu. Tapi kalau kamu tanya ya, ini lagu ini penyanyinya siapa? Banyak yang tahu. Ini soundtrack Piala Dunia. Jadi untuk tahun ini, untuk pertama kali saya memutuskan akan mendukung semua tim yang ada pemain Juventusnya. Titik, udah. Termasuk Amerika berarti. Ada Weston McKennie, Ya. saya dukung, saya support. Serbia ada 2. Sebelum hari ini saya nggak tahu Serbia itu negara apa. Ada 2 ya? Ada 2. Dusan Vlahovic sama Kostic, Kostic. Oh iya. Vlahovic Itu. Serbia ya. Oh iya. Vlahovic. Benar. Sayangnya Norwegia nggak masuk. Oh iya. Kalau Norwegia masuk pasti saya dukung. Ada Haaland. Karena saya berharap Haaland masuk Tiba-tiba Juventus Haaland. gitu loh. Oh iya benar. Itu. Tapi kan harapan ya. Kembali lagi Mas Sabto, tadi udah sempat disinggung. Ini suhunya kan panas banget, Iya. sampai 50 derajat segala macam, harus digeser ke musim dingin akhirnya yang membuat juga membuat kompetisi jadi ada jeda kompetisi di tengah-tengah yang cukup panjang. Piala Dunia dulu, lanjut lagi kompetisi lagi nanti. Kayaknya pemain-pemain di minggu terakhir mereka main kompetisi, agamanya tuh takut-takutan, ya, ogah-ogahan, dapat bola tuh lari, nggak mau ngontrol bola kayaknya. Nah, ini dioper loh, jangan ambil lagi. iya bener itu dia, takut nasibnya kayak Varane kayaknya. Tiba-tiba cedera nggak bisa main juga. Nah, apakah ini berdampak untuk Liga musim ini? Jadi Liga musim ini juaranya tuh nggak bisa dianggap fair karena Arsenal lagi di atas kebetulan. MU lagi di bawah, saya tidak terima itu. Karena pemain MU nahan-nahan banget kayaknya buat ngambil bola kemarin. Iya, emang agak unik ya karena tadi ya kita bicara biasa kompetisi itu udah turun, ada conditioning lagi, baru dari situ mereka bisa digas lagi untuk bisa tampil optimal di Piala Dunianya. Kali kan nggak bisa, mereka tuh kan udah menuju udah naik ya ke atas ketika liga sedang berjalan. Bahkan Luis Enrique sebagai pelatih Spanyol dia juga bilang
gue nggak bisa ngasih latihan yang biasa ketika ada di summer gitu. Sementara pemain-pemain butuh kondisi yang prima gitu. Gue nggak bisa maksa mereka lari dengan intensitas yang sama ketika gue main di summer. Itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi in a way memang agak sulit untuk menggabungkan pemain itu di waktu yang begitu mepet gitu. Ya cuman kalau dari sisi kualitas individu, teknik dan juga fisik mereka, ya mungkin sekarang mereka lagi berada dalam kondisi terbaiknya ya karena liga lagi berjalan di tengah-tengah. Mereka nggak sempet drop lagi untuk selesai kompetisi, habis itu mau mulai latihan lagi. Ya, mungkin ini akan menarik ketika mereka betul-betul akan tampil optimal di Piala Dunia. Cuman imbasnya kalau banyak yang cedera. Nah, ke liga tadi itu nanti Arsenal akan turun. Gitu. Begitu. Akan kita lihat. Tapi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sabto, ini sebenarnya terjadi dan ada hal yang lucu. Kenapa tuh? Di tim kesayangan saya Juventus. Juventus lagi. Di Juventus itu ada namanya Angel Di Maria. Ya. Angel Di Maria itu Argentina. pernah cedera, ya kan? Dia masuk di timnas Argentina terus dia pernah cedera. Ya. Dia lama nggak main. Terus tiba-tiba ketika dia pulih, dia sempat diturunkan di beberapa laga sebelum mainnya jeda kompetisi kan untuk Piala Dunia. Lucunya dia itu turun menit 75 tok. Dia akan pemanasan 75 turun, lari, tendang dan berlari, abis itu udah nggak ada efek. Kemarin ngasih persahabatan, assist nah asis kan. Kemarin persahabatan 2 gol. Itu safe start apa gimana sih? Gimana? Maksudnya apa sih? Kayak tadi yang kamu bahas kan harus ngerem. Ini kengereman kalau saya lihat di Marin itu terlalu ngerem. Dia benar-benar iya di liga dia safe start, ngerem, takut kayak Nkunku mungkin ya udah masuk keluar lagi. Ya, ini apa sih? Lagi latihan kali. Pagi tadi Giroud kecetit. Ya, benar-benar saya lihat habis ngegolin kecetit katanya. Pagi ini Giroud kecetit. Siapa Padahal lagi? tinggal diurut harusnya. Makanya, seharusnya semua tim tuh minimal punya ya sangkal putung lah, boleh lah dibawa gitu kan ya. Nggak cuman kecetit, patah tulang juga nyambung gitu di situ. Tapi kalau kembali ngomongin Piala Dunia Qatar, ini kan Piala Dunia yang juga cukup unik karena kalau kita lihat Qatar sebagai satu negara luasnya cuma 11.500 km persegi. Itu kecil banget. Kabupaten Qatar ya. Kabupaten Qatar. Ya, benar. Kalau kita ngomongin Mas Sabto ini kan abang-abangan Piala Dunia juga. Sempat liputan ke Piala Dunia waktu itu. iya. Nah, gimana Mas Sabto? Perbandingan Piala Dunia waktu Mas Sabto dulu liputan sama yang sekarang menurut Mas Sabto? Justru kalau saya lihat Qatar ya, ini enak banget dari sisi transportasi. Ya. Karena kan gue pernah di Euro 2008, Ya. pernah Euro 2012, pernah Piala Dunia 2014. Austria Swiss kan nggak terlalu besar. Lalu Polandia Ukraina makin besar. Brasil besar banget. Nah, itu jaraknya itu kan jauh-jauh banget tuh. Ya. Dari Rio de Janeiro ke Sao Paulo. Perjalanan darat 12 jam. Allahu Akbar. Itu kalau kita bisa naik pesawat emang paling enak. Cuman kan pesawat satu mahal. Kedua, belum tentu ada tiketnya kan. Lagi rame Piala Dunia itu susah untuk dapat tiket. Makanya perjalanan darat tuh paling sering diambil sebagai alternatif yang paling bagus untuk bisa sampai ke tujuan. Bayangin 12 jam baru sampai ke stadion. Idih. Kita berangkat gelap, Pulang udah masuk udah ke gelap. terang. itu emang agak susah gitu. Jadi kalau kita mau bikin sebuah liputan juga mikir kan, wah kita berangkat sampai sana udah deadline lagi gitu kan, susah untuk itu. Nah sementara di sini jarak terjauhnya cuma 2 jam, itu kan enak banget kan. Bahkan penonton bisa beli tiket pertandingan di 2 event yang berbeda. Ya. Dia bisa main di sini, dia menonton, dia bisa di tempat lain, dia bisa nonton lagi. Kalau di Piala Dunia lain nggak pernah bisa karena jaraknya kan begitu jauh. Nah ini yang bikin menarik dari sisi transportasi, kita bisa menjangkau semua stadion within cuma 2 jam doang. Nah itu yang bikin menarik dari Piala Dunia. Cuman nggak tahu juga kalau semua stuck di jalan macet apa enggak ya. Benar juga. Itu juga menjadi salah satu yang solusinya Jadi apa ya concern, nanti kalau macet. solusinya apa lah istilahnya. Iya. Apalagi kan kalau kita melihat dari sisi transportasi mungkin jarak tempuh memang sudah bisa kita eliminasi lah. Yeah. Kan tidak terlalu besar. Yang menjadi permasalahan adalah tadi sebegitu banyak manusia di daerah yang ya cuma segitu-gitu doang gitu kan. Apalagi kalau jarak terjauh 2 jam ya berarti maksimal ini cuma Jakarta Bandung lah. Iya. Gitu kan. Nah, kemarin kan kita lihat nih berita mulai banyak nih Mas Sabto. Ada sebuah footage di mana pemerintah Qatar itu sudah melihat atau memperlihatkan euforia supporter yang sebegitu banyaknya. Yang kalau kita cermati satu-satu teman-teman mukanya sama semua. Mukanya Timur Tengah semua Bang. Ah, itu. Jadi pas bayaran ya sebetulnya. Iya, Aceh nggak berani bilang seperti itu ya. Mungkin ini dia Kayak gitu-gitu dong supporternya. Oh, bisa bukan, beda ya? dia mencuri idenya Eli Sugigi mungkin seperti itu untuk bisa menggunakan supporter bayaran. Cuman gini Mas, yang mau saya pertanyakan adalah itu tadi bagaimana untuk masalah kita dari satu stadion ke stadion yang lain. Moda transportasi apa sih yang ada di Qatar yang istilahnya untuk di Piala Dunia ini ditambah gitu loh.
kereta juga menjadi salah satu apa yang mereka buat gitu. Cuman yang paling akan dipakai dan biasanya dipilih oleh orang adalah memang mendarat. Gitu karena memang fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Ketika lo kalau naik kereta gitu kan lo harus turun stasiun, lo harus cari lagi alternatif segala macamnya itu. Pesawat pun seperti itu gitu. Cuman kalau lo naik mobil itu kan otomatis lo mau mampir dulu kayak mau pipis dulu kayak mau apa itu kan bebas gampang, gitu. ya. Jadi emang yang diambil adalah transportasi darat yang menjadi pilihan yang paling emang enak ya untuk dijalanin. Mereka nggak ada kayak onta gitu, shuttle naik onta gitu. Enggak sih. Ya, tapi kalau kembali ngomongin Piala Dunia Qatar, sebenarnya yang akan menyelenggarakan Piala Dunia nggak cuma Qatar. Negara kita juga akan menyelenggarakan Piala Dunia. Dan apa kira-kira yang bisa kita lihat dari penyelenggaraan di Qatar setidaknya sampai ke persiapan ya, karena kan penyelenggaraan belum selesai gitu dari mereka. Apa yang bisa Indonesia contoh dari persiapannya Qatar untuk kita mempersiapkan Piala Dunia yang akan dilangsungkan juga di Indonesia U20? Budget sih kalau bisa. Nah, saya juga setuju kalau itu Mas Ger. Nih, Piala Dunia Qatar aja modalnya itu 200 miliar dolar, bukan rupiah ya. 200 miliar dolar atau 3.000 triliun. Bayangin nolnya aja males ya. Nah, hampir kayak APBN. APBN kita, dikit lagi itu 3.000 triliun. Nah, Piala Dunia U20 ini mau digimanain? Nah, itu Mas Sabto. Kira-kira gimana Mas Sabto? Ya kalau bedanya mungkin U20 stadionnya udah ada kan. Stadionnya udah ada, ya renovasi kecil lah gitu. Cuman kan yang membedakan adalah akses ke stadion, yang kayak gitu-gitu. Itu yang memang harus betul-betul kita benahin ya. Mungkin di Indonesia yang paling pelik ya adalah lo ke stadion, pulang dari stadion, macet apa enggak, kayak gitu-gitu kan masih belum bisa rapi lah di Indonesia. Dibandingkan stadion-stadion di luar, ketika lo selesai pertandingan, lo keluar dari stadion itu semuanya udah rapi, cepet, sepinya gitu kan. Jadi lo nggak ada masa menumpuk kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau di Indonesia selain partai Indonesia main kan kita nggak tahu juga rame apa enggak kan. Itu menjadi salah satu hal yang agak senang juga buat kita ketika penonton tidak terlalu banyak, otomatis kan tidak terjadi penumpukan seperti itu. Ya mungkin yang kalau kita contoh keluar ya mungkin manajemen massa yang paling harus kita ambil contoh dari luar. Cuman kalau kita lihat Qatar, yang tadi Gary katakan 3.000 triliun, ya selama lu punya duit, ya lu kan bisa melakukan apa aja gitu. Bahkan semua stadion dibangun sama mereka kan. Kecuali dalam waktu yang bersamaan ya? Dalam waktu yang bersamaan. Sejak terpilih dari 2010, mereka betul-betul membangun semua infrastruktur. Stadion semua dibenahi. Stadion-stadion lama yang 2010, akhirnya 2014 dibenahi juga. Jadi mostly semua stadionnya ada stadion baru dan semuanya pakai AC. Bayangin, ada pendinginnya. Jadi di dalam stadion tuh kira-kira 20 derajat. Bayangin nggak sih kita nonton stadion tapi berasa di dalam ruangan indoor gitu kan? Padahal semuanya outdoor. Itu yang buat satu juga yang lebih menarik dari sepak bola Qatar. Ya, Piala Dunia di Qatar ini. Bahkan tadinya kalau nggak dirusuin nih sama Eropa kan banyak yang ini Qatar ngapain sih gini? Kenapa sih kita di Qatar selalu dirusuin perkembangan mereka itu sendiri? Kalau tadinya di awal 2010 plan mereka mau bikin awan buatan tau nggak? untuk bisa mencegah ini biar nggak terlalu panas gitu. Mereka sudah berusaha untuk membuat itu ya. Cuman ya karena dirusuin segala macam. Lebih gampang bikin AC. Ya akhirnya mereka bikin stadionnya semuanya pakai AC. Oke. Luar biasa. Wow. Luar biasa sekali persiapan dari Qatar ya. Semoga nanti bisa dicontoh lah oleh Indonesia dalam penyelenggaraan nanti Piala Dunia U20. Tapi kalau kita yang Qatar itu tadi kan dari infrastruktur ya. Dari timnasnya itu mereka juga berbenahnya juga luar biasa loh. Nah, kalau nggak salah timnasnya juga baru menang Piala Asia 2019. Piala Asia 2019 betul sekali. Jadi ketika mereka ditunjuk di tahun 2010, itu mereka langsung berbenah. Gimana kita bisa bikin sebuah tim dari nol. Jadi mereka menunjuk Felix Sanchez. Felix Sanchez itu pernah melatih La Masia. Oh ya. Akademi terbaik di dunia ya boleh dibilang La Masia lah ya, menelurkan segala macam pemain yang luar biasa. Makanya dia diambil, dia dipaksa untuk bisa membuat sebuah tim untuk tahun 2022. Bayangin, dari tahun 2010 mereka sudah buat tim, ambil pemain baru 6 tahun, baru 7 tahun. Ada yang paling tua 16 tahun. Dari situ mereka dibina di Akademi Aspire namanya. Mereka semuanya dikumpulin di situ. Mereka dikasih semua ilmu tentang sepak bola yang luar biasa, nutrisi segala macamnya. Kalau ada yang dinaturalisasi, ada juga yang dinaturalisasi di usia muda. Tapi mereka tidak cuma latihan di situ. Mereka ditaruh di tim-tim. Di Belgia ditaruh, di Spanyol ditaruh, di Belanda ditaruh untuk bisa merasakan atmosfer kompetisi. Dan itu kerasa ketika usia U19-nya juara Piala Asia tahun 2017. Timnas seniornya bisa juara Piala Asia 2019. Untuk pertama kali dalam sejarah Qatar bisa juara Asia. Itu kan ada progres yang jelas gitu ya. Tim dibentuk dari muda,
di level umur mereka berkompetisi menjadi juara, di level seniornya pun menjadi juara. Nanti puncaknya mereka akan tampil habis-habisan di Piala Dunia 2002 ini. Wow, dan juga proses dibandingin dengan progres dan itu panjang banget panjang. kan Dari 2010, 12 tahun berarti ya? 12 tahun berarti. Dan mereka sudah berada bersama dari usia segitu, bayangin gimana kompaknya tim ini. Dan terakhir ketika mereka kompetisi lokalnya selesai, kemarin 6 atau 8 bulan lalu, mereka sudah berhenti, mereka bikin training lagi selama 8 bulan berturut-turut, bayangin. Yang tim lain masih tampil tadi, masih tampil di kompetisi, sementara ini sudah melakukan TC selama 8 bulan terakhir. Bayangin gimana kompaknya ya timnas Qatar ini. Oh, menarik sekali nanti untuk kita lihat timnas Qatar yang akan tergabung di grup A sebagai tuan rumah. Sudah biasa kan gitu tuan rumah Betul sekali, ada di pasti grup A. Dan kita akan lihat ini dia grup A, Qatar tidak sendirian. Qatar bersama dengan Ecuador, Belanda yang kembali main lagi setelah absen akhirnya. 2018. Betul. Lalu juga ada Ecuador, nanti match pertama lawan Ecuador. Ya. Lalu juga ada Senegal. Senegal. Tanpa Mane berarti Tanpa ya. Sadio Mane. Akhirnya diberitakan juga kalau Mane nggak bisa main ya. Aduh, sayang banget. Di awal emang sempat cedera, Benar. orang udah heboh. Tapi dia tetap dimasukin dalam tim Ya, dengan harapan dia karena bisa kan main. Senegal tanpa Mane apa? Apa ini Senegal tanpa Mane Harapannya ya? di pertandingan kedua, paling nggak ketiga lah Pak, bisa main. Itu kan juga mirip-mirip Zidane ketika 2002 kan. Ya. Dia juga cedera kan. Iya, betul, Pemanasan betul. dia cedera, pertandingan pertama nggak main, kedua nggak main, ketiga baru bisa main. Itu harapannya seperti itu. Tapi ternyata memang dia nggak bisa main karena cederanya cukup parah sehingga Senegal nggak bisa menurunkan andalan terbaik dia ya di lini depan. Padahal saya cukup menjagokan Senegal di awal untuk menjadi salah satu kuda hitam yang bisa berbicara banyak ya. Karena Senegal selain Mane, mereka punya Idrissa Gueye, di tengah juga pemainnya bagus juga, di belakang punya Koulibaly juga, Koulibaly. kipernya Mendy juga. Mendy. Iya benar. Pemain-pemain yang cukup terasa gitu ya di kompetisi Eropa gitu. Ya, itu kalau kita tadi sedikit melihat grup A, persiapan dari Qatar sudah terlihat, lalu juga kita sedikit menyinggung adanya Sadio Mane. Terus kalau dilihat dari Belanda yang sempat absen sekarang datang lagi bersama dengan sang menir Louis van Gaal. Gimana nih ngeliat Belanda sekarang? Orang mungkin bernostalgia ya. Iya. Ngelihat 2014 kan luar biasa ya. Benar. Van Hal dengan Ngalahin Spanyol waktu itu kan? Spanyol. Iya, 5-1 ya 5-1. pertandingan pertama dan Van mereka Persie. sampai peringkat 3 ya. Terbang Van Persie Iya, apa gol- segala macam. Selebrasi tos. Nah, itu kan Van Persie pemain MU tuh waktu itu tuh. Ah. Van Gaalnya mau ke MU. Wah. Abis ini MU bagus nih. Ternyata babuk juga. babuk. Tidak semudah itu. Nggak, ternyata. Alejandro. Udah itu main dengan 3 back ya. Nah, benar. Itu main kesel 3 back banget. berat. Nyerang sih, tapi serem juga kan. Iya, banyak yang bernostalgia berpikiran bahwa Van Hal akan memberikan hal yang sama gitu. Kalau kita lihat rentetan laju Belanda, ini dia 15 laga nggak pernah kalah. Nggak kalah. 11 kali menang, 4 kali seri. Kalau lajunya mirip-mirip ketika 2010, mereka tuh 25 laga tanpa kalah. Jadi memang trennya memang lagi bagus gitu. Cuman jadi pertanyaan juga ketika dalam rentetan ini lawan-lawan yang dihadapi juga kurang bagus kompeten juga. lah ya. Iya. Misalnya, Ada Gibraltar, Nah. ada Norwegia, ada Montenegro, Turki. Dia pernah mengalahkan Jerman juga di Nations League gitu. Cuman kan Jerman juga lagi kalahan juga di Nations Benar, League gitu. lagi Jadi regenerasi mereka. lagi regenerasi. Dari sisi komposisi ya mungkin lini belakang doang ya Belanda yang lagi bagus-bagusnya gitu. Ada si Van Dijk ya terutama di situ, di tengahnya juga pemainnya bagus-bagus dan De Jong. di depannya ya Frankie De Jong, di depannya juga ada Depay, bagus Depay. juga gitu. Cuman posisi kiper menjadi pertanyaan juga. Nah. Pervir ya kipernya Ajax baru 8 caps, lalu Bijlow juga baru 3 caps atau berapa caps ya? 4 caps. Iya, sementara kiper ketiganya baru 1 caps. Jadi satu dari caps sisi doang. dari sisi pengalaman, ini 3 kiper nggak ada pengalaman semua gitu Benar. kan. Itu yang menjadi pertanyaan gua ketika orang menjagokan Belanda, masih tanda tanya. Ya mungkin kalau melaju maksimal ke semifinal lah Belanda. Cuman kalau untuk bisa juara kayaknya berat. Belanda. Tapi kan ada Van Dijk. Oh, Back ada Van kesayangan semua orang yang dielu-elu kada. Lu. Nah, gitu loh. Lagi turun Mas Ger. Iya, Nah, lagi jelek juga Van di Dijk, Liverpool. Van Dijk kan kita bisa melihat lawannya selama ini kan dia selalu dipuja-puji segala macam kan dari segi statistik apa segala macam. Cuman akhirnya muncullah sanggahan atau bantahan dari ya lu sekarang coba kalau umpamanya lu dapat lawan yang lebih luar biasa lagi dan terbukti ternyata musim ini tidak se-wow penampilannya dan efeknya ke timnas Belanda apakah bakalan signifikan?
Kalau di timnas memang agak sedikit berbeda juga ya. Maksudnya kalau kita contoh back andalannya dia kan, Harry Maguire kan. Titipan Ratu Inggris, mendiang, maaf ya. Kalau Titipan Ratu di Inggris. MU kan hancur-hancuran. Nah, Tapi setuju kalau saya. di timnas kan bagus banget. Bener. Ya, Ya. aneh Piala emang itu. Dunia 2018 bagus, di Euro 2022 kemarin 20 bagus juga. Buff- Pemain MU semua beda. gitu tau. Kalau di negara bagus, orang Pogba aja kalau di Prancis bagus waktu itu. Benar, Iya. benar. Lingard aja bagus. Iya. Lingard loh. Heran. Luar Iya, biasa. kalau ngeliat di timnas kayaknya akan sedikit berbeda ya. Ya intensitasnya kan juga nggak seperti di klub gitu kan. Lawan-lawannya juga nggak seganas kalau main di kompetisi reguler 3 hari sekali bermain itu kan. Kayaknya itu yang membuat dia agak sedikit sulit gitu dan Van Dijk juga nggak bisa disalahin sendirian karena yang jelek kan semua. Iya. Arnold juga Arnold mainnya jelek, Salah juga mainnya jelek. Hampir semua pemain semua Liverpool lah. yang biasanya mainnya bagus lagi main jelek juga. Jadi Lagi Oke. di bawah standar di mereka. bawah standar. Ya, kalau kita menyeberang sedikit ke Nah. grup yang nggak cuma orang bola suka grup ini, Nah. tapi orang-orang politik juga suka grup Nah. ini, karena kita melihat ada Inggris, Wales, ada Iran, Amerika di sana. Ini sengaja mempertemukan negara-negara persemakmuran kayaknya. Oh, iya, bener-bener. Sampai ada petisi mengganti Iran dengan Itali. Ya. Kenapa mesti Itali? Makanya, kenapa mesti Itali gitu? Kenapa nggak Ikhlasin Rusia aja. atau Nah, Ukraina? kenapa nggak Rusia, Ukraina? Atau ya udahlah kita masukin negara yang mungkin nggak pernah sama sekali masuk Piala Dunia. Indonesia. Saya nggak bilang gitu ya. Indonesia pernah masuk Piala Dunia. Sama-sama Asia. India, Belanda. Waktu India itu masih namanya India Belanda gitu kan. Apa? Queensland ke apa itu loh. Maksudnya kenapa Italia yang di Sodorin. highlight gitu loh. Karena mereka juara Eropa. Tapi kalah aja lawan Makedonia waktu playoff gitu loh. Makedonia itu orang disuruh nunjuk, coba ini peta buta, tunjuk Makedonia. Bingung. Iya bener, nggak ada yang tahu sebelah mana Makedonia. Tanya tanpa googling 3 mega bintang asal Makedonia, keder. Cuma satu doang ya. Makanya nyuruh nyebutin 3, satu aja susah gitu loh. Makanya jadi ada petisi seperti itu dan ini kan politiknya lebih Lebih kental ya? ya kental sekali lah, apalagi ngomongin Wales dan Inggris. Ini kan Wales ini kan Inggris wannabe gitu Iya. kan. Wallace Karena- ya, Inggris yang Wallace. Iya, Inggris yang boleh. ini Inggris yang santai. lebih santai gitu kan. Ramsey masih main nggak sih? Masih ya? Masih, Oh, masih. dia? Gareth Bale, Ramsey 30 masih. kayaknya yang main ya. Masih. Wales kayak nggak ada pemain lain kayaknya. Masih. Tapi udah nggak inti kayaknya. Udah nggak inti ya? Si Ramsey. Soalnya kan dari zaman dulu kalau ada Wales pasti Ramsey mulu Iya. gitu. Sama Gareth Bale. Oh ya sama Gareth Nggak bisa Bale. nggak bisa dipungkiri gitu kan. Oh sekarang ada Daniel James. Daniel James. Ada. Daniel James bisa. Cuman ya Wales akan melaju layaknya Wales aja gitu loh. Tidak sesignifikan itu meskipun dia mempunyai bintang-bintang yang ya mulai inilah meredup. Cuman masih dibilang terbaik di negaranya. Ya grup B itu agak pelik ya. Kalau kita bicara grup B ini grup yang dari sisi peringkat paling bagus. Inggris ada di peringkat 6, si Amerika Serikat ada peringkat 15, si Wales ada di 18, si Iran di 20. Jadi semuanya di dalam peringkat 20 dunia. Ya. Artinya kan secara kualitas mereka layak untuk bisa berada di peringkat itu dan kualitasnya bisa dibilang rata. Dari sisi permainan semuanya terutama Iran ya. Iran tuh ultra defensif banget. Mereka baru kebobolan 1 gol apa dari 8 pertandingan. Ya. Itu suatu bukti bahwa susah juga untuk ngalahin Iran gitu. Sementara Amerika Serikat banyak pemain mudanya nih. Ya salah satu jagoan Weston McKennie. Weston McKennie. Amerika juga dianggap tim yang bakal tampil apik dalam artian permainan di atas lapangan ya. Ya. Cuman hasilnya belum tentu gitu. Ini banyak yang bilang ini adalah generasi emasnya Amerika setelah Ada Pulisic sekian juga. lama. Iya. Kita ada Pulisic. Jangan Tapi lupa, kan mereka ada Pulisic sebenarnya masih juga. muda-muda kan. Pulisic masih muda, Gio Reyna juga masih muda. Kalaupun mereka main nanti di Piala Dunia 4 tahun lagi di mana mereka menjadi tuan rumah, Ya. itu justru yang menjadi harapan mereka kan bersinarnya di situ gitu. Sementara di sini ya untuk tampil sajalah gitu, untuk coba-coba untuk melihat komposisi terbaiknya mereka gitu. Ya, kalau kita bergeser sedikit menuju ke timnas football is coming home kata Nah. orang-orang selalu kayak gitu Selalu. kalau ada Euro, ada I'm Piala coming Dunia. home. Awalnya saya masih I'm coming optimis. home selalu. Coming home. Kemarin saya Euro masih optimis coming home. Coming Wah, home. sekarang udah enggak. sudah. Gimana Inggris? Tapi masuk final dong kemarin kan. Kemarin masuk final, tapi saya kecewa di final. Sudah tidak coming home lagi kayaknya. Babak belur ya. Nggak babak belur sih, kalahnya penalti. Enggak sih penalti. Penalti. Iya. Dan tapi yang bikin saya kecewa kan yang dimasukin Rashford sama Sancho. Ya. Nah, dua-duanya gagal ngangkat. Dimasukin malah penalti gagal. Ya. Banyak. itu. Kecewa saya. Tapi pemainnya kan muda-muda semua yang ngambil penalti kan. Benar. Ya. Saka, Sancho, Rashford ya. Emang kalau adu penalti itu hal yang sama sekali berbeda gitu. Benar. Itu Lawannya mental soalnya. betul. bukan Gue ke- pernah wawancara Andrea Pirlo gitu. Dia kan jagoan penalti gitu. Banget. Lu gimana sih bisa penalti gitu? Dia bilang, lu nggak akan bisa ngelatih penalti. Lu mau latihan 1000 tendangan penalti, tapi by the time lu naruh bola di titik putih, itu udah hal yang berbeda. Oke. Itu lu nggak bisa
nggak bisa denger apa-apa, riuh stadionnya yang kayak gitu, itu betul-betul mental yang berbicara. Nah, tapi Inggris dalam adu penalti yang biasanya apek kan berapa pertandingan, berapa kali lolos kan? Lawan Kolombia di Piala Dunia 2018 mereka lolos adu penalti juga. Kalau nggak salah kemarin lawan siapa ya? Spanyol atau mana ya? Mereka sempat adu penalti juga kan di Euro. Artinya mereka sudah bisa melewati kutukan penalti itu. Dalam artian kalau di final ya mungkin hal yang berbeda ya. Cuman menuju sana mereka sudah punya pemain-pemain yang cukup siap untuk mengambil penalti. Cuman yang sama orang sayangkan adalah gayanya dari Southgate itu sendiri sih. Dengan materi yang ini kok lu mainnya gitu-gitu aja gitu. Nggak terlalu atraktif gitu dari sisi permainan. Sebenarnya lu bisa lebih explore pemain-pemain ini, lebih bisa menyerang gitu. Cuman kan dia lebih pragmatis kan gaya mainnya kan. Kadang mereka cuma ngandelin counter attack. Nah, itu yang mungkin sama publik yang tidak disukai dari si Gareth Southgate gitu. Ya cuman dengan mengantar Inggris ke semifinal Piala Dunia, lalu ke final, ya dia tetap layak mendapatkan kredit lah. Pelatih mana sih yang terakhir bisa nyampe ke final kan? Plus gitu. Yang tahun ini maaf motong dikit, plus skuadnya ini mostly dari Liga Inggris. Dan yang dari luar cuma 2 kalau nggak salah. Artinya ini menunjukkan kalau Southgate benar-benar jadi pelatih Inggris yang Inggris banget gitu. Kan ada yang pelatih timnas apa tapi pemainnya nggak ada yang main dari si negara tersebut gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin masalah skuad, kayak ini Qatar pelatihnya dari Spanyol, nggak ada pemain Spanyol, nggak ada pemain Spanyol segala macam. Tapi Qatar punya Pedro Miguel. Ada Pedro Miguel yang tadi dibilang naturalisasi ya. Nah, Mas, aku mau tanya untuk masalah skuad timnas Inggris, kita mengacu ke salah satu posisi yang bisa dibilang ini dari dulu selalu diisi dengan orang-orang yang sangat luar biasa, bek kanan. Ya kan, bek kanan dan istilahnya punya stok yang banyak banget lah dari zaman Gary Neville sampai sekarang TAA. Nah, kalau menurut Mas Sabto sendiri yang ideal ini siapa nih? Trent Alexander-Arnold atau malah si Kieran Trippier? Bisa kan? Wow. Ada salah satu lagi. AWB. Lanjut. Belakangan emang yang paling bagus mainnya sih memang Reece James ya. Ketika dia cedera jadi masalah gitu, kenapa siapa yang akan mengisi posisi itu. Cuman kalau kita ngelihat belakangan yang main kan Kyle Walker ya. Yang main di posisi tapi nanti mainnya berapa back nih? Tergantung. 3 back atau 4 back gitu. Kalau 4 back ya bisa Trippier yang di kanan. Tapi kalau misalnya 3 back mungkin si Walker yang akan di kanan. Tapi kalau bisa juga sih dia main di posisi kanan. Nah, yang masalah kan di kiri. Di kiri ketika Ben Chilwell cedera, bingung juga siapa yang ditaruh di back kiri. Bisa aja Trippier dimainin di posisi kiri karena dia suka bermain juga sebagai back kiri juga. Jadi Walker di kanan atau TAA, sementara Trippier di sisi kiri. Atau Ben White juga bareng Arsenal dia bisa main di kanan, bisa main di kiri juga. Jadi selain pilihan di kanan yang sulit, tapi di kirinya juga yang bagus siapa yang bisa main di situ. Kalau Luke Shaw mengalami cedera ya kelar gitu kan. Siapa yang akan menggantikan gitu. Sama ini nih Sanskoy, ini pemain favorit kita semua. Kalau dia mungkin lahir di Malaysia, mungkin dia akan jadi yang di Pertuan Agung. Wah, iya benar. Harry Maguire. Agong ya. Harry Maguire ini gimana nanti? Karena gini, minutes of play di Manchester United dikit banget. Sekali main dihina. Ya. Kalau nggak dihina blunder. Dan bikin fansnya deg-degan. Nah, ya, ini kayak main MU deg-degan memang nonton dia. Pas dia pemanasan udah deg-degan. Nah, benar, saya udah mulai. Aduh. Harry Maguire ini nontonnya ini. Aduh. Maguire ini kondisinya sama kalau teman-teman nonton sebuah anime Blue Lock. Ya. Itu bisa merubah yang awalnya sepak bola 11 lawan 11 jadi 12 lawan 11. Ya, semuanya 2-2. Semuanya dan semua jadi striker loh. Nah, semua jadi striker. Apakah nanti akan jadi striker Mas Sabto? Itu kemarin dia dipasang jadi striker. Kira-kira gimana? Apakah Maguire ini mungkin pada saat itu Southgate nonton Tsubasa, dia terinspirasi, oh Ken Wakasi masuk, kiper bisa jadi striker. Ini ya udahlah lu aja gitu, mungkin jadi striker atau bagaimana nih Mas Sabto? Kira-kira Lord kita yang sangat luar biasa gimana nih? Dibawa lagi, aduh ya ampun dibawa. Tapi kalau timnas itu selalu ada prioritas ya, selalu ada hak veto ya dari pelatih untuk milih pemain, dan dia kan berkaca pada permainannya di timnas. Dia bilang Maguire di timnas tuh bagus banget. Kalau harus nunjuk siapa pemain yang akan ditaruh, satu aja yang taruh di back, siapa yang pilihan utama? Pasti Maguire yang masuk. Maguire sama John Stones. Kalau posisi 3 back, Maguire, John Stones, satunya mungkin Walker gitu. Ya Eric Dyer satu lagi. Kemarin juga blunder mulu juga kan di Spurs gitu. Jadi memang nggak ada pilihan lain.
Maguire pasti akan tampil sebagai pilihan utama bersama John Stones. Dan kalau gue lihat trennya main di timnas, walaupun di pertandingan terakhir lawan Jerman dia jelek juga berapa kali blunder, tapi overall dia di timnas kan emang bagus. Lo nggak bisa memungkiri itu. Sejelek-jeleknya dia main di MU, tapi ketika dia main di timnas, dia berubah jadi pemain yang ball handlingnya bagus, nyundulnya bisa bagus. dribble tiba-tiba. Bisa dribble. Kodamnya beda kali ya. Apa yang merasuki dia ketika main di klub sama main di timnas tuh beda gitu loh. Gue nggak ngerti deh. Tapi memang ya, yang namanya pemain ada yang seperti itu kan. Jadi kayak ya kita tahulah Messi juga kalau dia main di timnas bagus di Barcelona, tapi gelar juga jarang. Nah ini mungkin Maguire akan menjadi penjelmaan seperti itu. Dia main di klubnya biasa-biasa, nggak biasa-biasa aja, jelek. Tapi kalau di timnas mungkin akan lebih mengkilap. Ya. Ya nanti akan kita lihat. Kita lihat nanti. Terjawab nanti saat Inggris paling bermain. nggak lolos grup dulu lah ya. Ya, Seenggaknya lolos menang grup dulu bisa pertandingan lah. pertama. Jangan ngomongin lolos, menang dulu pertandingan pertama. Itu yang paling penting. Ya. Kita bergeser sedikit menuju grup C, ada Argentina. Ini adalah tim yang digadang-gadang jadi calon Juara juara dunia. terkuat ya untuk di 2022 kali ini. Lalu Saudi Arabia cukup menarik Mas Sabto, kayaknya semua pemainnya itu datang dari Liga Arab semua ya. Oh, Liga Arab semua, nggak ada yang dari Eropa ya? Iya, iya. Ada. Dan sama kayak Qatar semuanya juga pemain dari Liga Qatar dari semua. Liga Qatar semua. Ya memang diuntungkan dengan cuaca juga kan. Oh ya, mirip-mirip kan. Harusnya bisa berbicara ya. Ya di atas kertas mereka harusnya bisa berbicara gitu. Cuman kalau gua ngelihat pesaingnya Meksiko kan juga tim yang di Piala Dunia juga selalu bisa nyusahin. Ya, merepotkan. Merepotkan. Dan selalu Ochoa bagus. Nah, ini. Ochoa Ini. bagus. Rambut Ochoa. keriting, pakai ini. Pakai headband. Iya, pakai headband. Selalu dia. Dan Bagus ya? setiap selesai Piala Dunia selalu, emang nggak ada nih tim yang mau beli Ochoa. Piala Dunia selanjutnya bergulir, emang nggak ada nih tim yang Tapi nggak ada juga yang beli. Nggak ada. Nggak ada juga yang beli. Nggak ada. Di Piala Masalahnya Piala Dunia doang. temennya udah pada laku. Iya. Cicarito bagus, cas, laku. Si ini laku, cas. Cuadrado Berangkat. Begitu Ochoa Nggak ya ada. gitu deh. Nggak ada. Siapa mau beli? Nggak ada. Karena yang saya ingat sekali waktu itu Piala Dunia, Ochoa bagus, Jerman lawan Meksiko. Jerman kalah 1-0 waktu itu kan, yang iya. ngegolin tuh si Lozano, si pemainnya Napoli. pemain Napoli. Ochoanya bagus banget waktu itu. Iya, dia selalu bisa melakukan save terbanyak di setiap laga ya. Kalau kita lihat di 2014 juga memegang salah satu rekor save terbanyak juga di bawah Tim Howard. Memang ini pemain yang kayaknya emang dibuild khusus untuk Piala Dunia. Tampilnya bagus di Piala Dunia doang. Bisa. Jadi ya bisa aja nanti dia tampil juga bagus juga ya. Cuman kalau kita ngelihat di grup ini yang nggak bisa kita lihat lain lah selain Argentina. Ini saya paling dukung ini Argentina. Iya. Pemain Juventusnya juga banyak. Di Maria ada Paredes. Nah, Dybala udah cabut tapi. Kenapa? Dybala udah cabut. Nah itu ya semi aroma Itali gitulah seperti itu. Iya, Argentina menarik ya. Di tahun ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Messi. Ya, katanya sih gitu. Katanya gitu. Terus kalau kita bicara di betting unggulan, Argentina ada di peringkat 3. Pertama Brasil, kedua Prancis, ketiganya Argentina. Wajar mereka ada di 3 besar. Melihat rentetan laga-laga yang dilalui, 36 laga tanpa kalah sejak 2019. Salah satunya menjadi juara Copa America juga. Di situ gue ngeliat Argentina yang beda. Gue ngeliat Argentina yang semua pemainnya kayaknya gue rela mati nih buat Messi nih. Gue rela melakukan apapun supaya Messi menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Nah, gue ngeliat optimisme yang besar ini ya di kubu Argentina. Semua pemain bisa nge-shield dia dari sisi permainan. Jangan sampai pemainnya dijegal. Jangan sampai dia kenapa-napa si Messi. Nah, itu tuh impact-nya besar banget bagi Argentina. Selain juara di Copa America, ngalahin Brasil sebagai tuan rumah, dan laga-laga berturut-turut tadi di Maria golin kan di pertandingan 5-0 terakhir lawan Uni Emirat Arab, itu kan suatu bukti bahwa tren mereka kan masih melaju ke atas, positif ya? Masih positif. Jadi gue cukup berharap dan gue melihatnya Argentina akan melaju jauh ya. Saking Messi-nya ini bener-bener dipengenin juara, sampai klubnya juga PSG ini memberikan kesempatan Messi untuk meninggalkan lapangan duluan bersama Neymar. Nggak sampai kelar pertandingannya. Masalah Ronaldo kayak gitu diomongin kan. Ini Messi sama Neymar meninggalkan lapangan duluan, tapi dia izin ke pelatih dari PSG ini untuk meninggalkan lapangan lebih dulu, tidak ikut sampai selesai. Oke aja. Saking pengennya menjaga kebugaran dari si Messi ini. Seperti itu. Dan juga kalau ngomongin Argentina, sebenarnya waktu itu saya nonton Copa America Grand Final, salah satu pemain yang mencuri perhatian saya itu De Paul. Sekarang dibeli ke Atletico ya.
itu juga menjadi pemain yang RDP, bodyguard Messi. bodyguard Nah, Messi benar, betul. karena dia di Pawang kanan juga Messi, kan? pawang Messi istilahnya. Iya, dia di Pawang kanan Messi. juga dan dia menjadi pemain yang emang jatuh bangun kayaknya Iya, iya. buat terus dapetin bola, terus lari-lari terus, Iya. gak ada capeknya ini pemain ya. Nanti juga De Paul mungkin akan menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian lah dari Argentina menurut gua. De Paul, Paredes di tengah ya. Paredes, Itu luar Paredes. biasa. Itu. Nah, yang pertanyaan kan di depan nih, siapa Nah, yang ini akan siapa? Karena bagus-bagus juga. Betul. Kita tahu Lautaro Martinez di Inter lagi Inter bagus Milan juga. lagi bagus juga. Terus Joaquim Correa di Atletico Madrid juga. Ya, mungkin agak sedikit turun, cuman dia cukup stabil gitu. Kemarin ngegolin juga Ya. di kemenangan 5-0. Dybala baru sembuh dari cedera, ya bisa juga dimainin. Di Maria ya udah pasti ya. Mungkin Messi, Di Maria udah pasti ada di depan, tapi satu lagi siapa? Lautaro Martinez bisa. Bisa juga Julian Alvarez. Kita tahu dia di City mungkin ketutup sama Haaland. Ketutup sama Haaland. Cuma tiap dia main, dia selalu bisa kontribut. Bisa tuh. kontribut, Dia selalu kontribut betul. maksimal. Dia bisa nyetak gol. Kemarin juga di pertandingan Betul. membuka gol pertama Argentina. Argentina. Jadi ketajaman dia tuh nggak kalah gitu. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi pengalaman, ya mungkin Lautaro yang layak Martinez, ada di depan dulu, Lautaro Martinez. Pochernya lah. Ya walaupun selepas Voucher kan? peninggalan Tevez sama Aguero kayaknya belum ada striker yang semematikan itu lagi ya di Argentina ya. Iya. Ya Lautaro mirip-mirip tapi belum Tapi kalau di segitunya kayaknya. mereka lebih di level klub sih gilanya. Iya, Tapi iya. kalau di Argentina kan jadi biasa aja. Benar, ya, benar ya kan? sih. Karena Iya. semua ketutupan Messi. Iya, mau nggak bisa. Higuain, mau zaman siapa. dulu Ariel Ortega, Batistuta, segala macam. Cuman kalau bicara dibandingkan yang sekarang ya mungkin Lautaro jadi mirip-mirip di timnasnya bagusnya sama gitu. Ya, lebih kolektif ya. Iya, lebih kolektif. Untuk timnas yang sekarang dan kita bergeser lagi Mas Grup Sabto Mas D. Gir, menuju ke grup D. Ada Prancis, Australia, Australia, Denmark dan juga Tunisia. Tunisia. Siapa yang bakal nemenin Prancis? Karena tidak mungkin dong. Prancis tidak lolos, tapi kutukan juara jangan bertahan salah, lagi jangan menghadapi salah. Prancis. Iya. Tapi ya masa sih nggak lolos dengan grup kayak gini? Jangan salah loh, ini bisa dibilang grup yang cukup apa ya? Masa Ini kalah Tunisia? Emang Jerman waktu itu Iya sih. Iya kan? Iya benar juga sih. Ini nih, ini yang jadi apa ya? Kalimat masa sih ini loh yang justru kalau didengar sama pelatih sono, Iya. protes. Kata siapa gue bakalan gampang. Susah. Tunisia ini bisa dibilang salah satu kuda hitam Ya. untuk kali ini. Tunisia ada Hannibal, Nah. pemain muda MU 16 tahun. Nggak tahu main apa enggak. Abis itu- ini beneran Tunisia ada. Denmark makan orang loh. juga Oh, iya, bukan Kanibal, itu kanibal, Itu beda. kanibal ya. Itu kanibal. Di Denmark Oh, iya. ada saingannya Lord Maguire, Oh ya. ada Martin Braithwaite, itu Lord juga juga. Lord, juga beda liga doang sama Iya, Lordnya. sama Lordnya. Seperti itu. Australia, The Socceroos, sebuah Iya. tim yang bisa dibilang selalu lolos tapi memang mainnya ya kalau aku bilang sih dia ini berpotensi jadi disruptor, dia pengganggu nih. Umpamanya dia ya udah. Di era digital ini ya. Bukan Pak, bukan itu. Bukan, Maksudnya- disrupsinya beda ya? Beda. Maksudnya Australia ini akan menjadi pengganggu buat tim-tim yang ingin lolos ke babak selanjutnya. Begitu ketemu dia yang seharusnya di atas kertas bisa langsung menang, nggak tahu, wih, malah jago mainnya. Apalagi Prancis. Kalau Australia, gue nggak lihat muka-muka yang bisa menjadi pembeda. Selama ini kan Pemain-pemain lama yang dipanggil ya? Australia punya pemain-pemain yang dulu ya, level bintangnya ada Harry Kewell, Mark ada Mark Viduka, ada Tim Cahill, Tim Cahill. Lucas Neal, Iya. pemain belakangnya. Artinya pemain-pemain yang di klubnya bagus-bagus, di klub papan atas juga mereka bermain. Kalau tampil ketika tertekan, mereka punya sisi pengalaman yang bisa membuat mereka keluar dari tekanan. Nah, gue nggak melihat Australia punya pemain-pemain kayak gitu lagi. Sekarang. Jadi automatically gue mencoret Australia dari percaturan grup ini. Kipernya bintang film lagi. Matt Ryan. Andrew Redmayne. Wah, Itu temannya Eddie Redmayne. bener. Tapi kalau kita sedikit menggeser menuju ke Prancis nih, kutukan juara bertahan kayaknya emang lagi menggerogoti mereka. Terbukti tiba-tiba Pogba cedera, Nah. tiba-tiba Kante cedera, tiba-tiba Nkunku cedera, Varane pun tidak ada. Tidak ada. Membuat lini tengahnya yang tadinya bertabur bintang bagus-bagus semua jadi kayak pemain level 2 yang main. Iya, Bukan yang bertabur level bintang 1. juga. Ya, tapi bintang menurut level 2. mereka sendiri gitu. Bintangnya mereka. Masih ada Rabiot, jangan lupa itu Juventus juga. Ya, benar. Dong, jangan Juara lupa. dunia terakhir yang lolos grup itu Brasil ya. Ya. Juara 2002, di 2006 mereka lolos grup. Mereka kalah di perempat final ya sama Prancis. Terus di 2006 Italia juara, 2010-nya mereka nggak lolos. Benar. 2010 Spanyol juara, 2014 mereka nggak lolos. 2014 Jerman juara, 2018 mereka nggak lolos, disingkirkan Korsel pada waktu itu ya. Benar. Cuman kalau gue ngeliat materi di grup ini, sebetulnya
cukup optimistis gue bilang Prancis akan melaju. Masalah utama mereka ya mungkin hilangnya Pogba dengan Kante. Kante pemain paru-paru 4 gitu kan. bisa nutup semua ruang, bisa lari ke kemana-mana, semua bisa di cover. Memang lo nggak bisa ganti dia secara apple to apple gitu. Cuman the next player yang paling mirip gaya mainnya, gue ngeliat Tchouaméni. Pemain Real Madrid. Baru setahun di Real Madrid. Udah bisa gokil. Udah bisa ngebuat Madrid lupa sama Casemiro. Betul. Ya kan dia main Casemiro juga nggak bagus-bagus banget di MU ternyata. Benar. Dia di posisi itu bisa mengcover semua area, menutupin Modric, nutupin Kroos, dia bisa nge-shield pemain-pemainnya. Peran Kante bisa dimainin oleh Tchouaméni. Kalau enggak pun Kamavinga pun bisa main gitu. Ya, duet Madrid lah di situ ya, udah biasa bareng juga kan. Nah, kalau penggantinya Pogba mungkin agak sedikit lu nggak bisa cari Pogba yang sama persis kayak Pogba ya. Kayaknya susah gitu. Dari vision dia bagus banget untuk nyari ruang, ngebuka ruang, umpan-umpan. Ini maksudnya nyari pemain yang malas lari kan? Itu kan di MU. Di MU. Oh, itu di MU ya? Di Prancis lari dulu ya? Pemain yang suka ganti gaya rambut ya. Oh iya susah. Bener-bener, tapi visionnya emang saya akui sangat bagus sekali. Dan umpan-umpannya tuh umpan-umpan ajaib lah kalau Pogba. Cuman gue ngeliat Rabiot bisa mengisi posisi itu. Belakangan di Juventus dia lagi gila-gilanya sampai minta gaji. Tolong itu Rabiot, ya prihatin kamu itu ya. Tolong gitu dan ya. belakangnya pun Kimpembe nggak ada, Varane sih katanya udah bisa main di pertandingan pembuka. Kan mereka masih ada Lucas Hernandez, masih ada Theo Hernandez, di kanan masih ada Pavard, masih ada Konde juga masih ada di back tengah. Jadi gue rasa nggak ada masalah dengan lini belakang. Lini depan apalagi, lo punya Giroud, lo punya Benzema, lo punya tapi tanda tanya ya, Tapi kan Benzema ada. Benzema di udara. Lo punya Griezmann, lo punya Dembele di kanan. Banyak pemain-pemain. Coman, mantan Juventus. Iya, Coman. Ya benar. Mbappe mau ke MU. Kalau Ronaldo laku. Jangan salah. Jadi materinya cukup untuk buat mereka berbicara tidak hanya di grup ini, bahkan melaju cukup jauh lah Prancis. Oke, kita geser kembali menuju ke grup selanjutnya. Ini adalah grup E. Serem. Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Saya berharap Jepang bisa berbicara, tapi kalau lawannya begini, jadi ya udah ya. FYI aku sampai 2018 tuh Spanyol banget. La Furia Roja banget. Cuman ngelihat yang sekarang aku bingung. Luis Enrique ini kenapa gitu, kayak tidak ada nama-nama. Misalnya jarang sekali dia berlaku seperti ini. De Gea sebegitu bagusnya nggak dibawa. Unai ini terus loh. Dari 2018 Unai ini kenapa? Dari Euro kemarin si Unai ini main tuh deg-degan. Unai itu sama kayak ngelihat si Wojo di Juventus, deg-degan mainnya. Szczęsny. Szczęsny. Aduh, jauh lah bagusan Unai lah. Begitu De Gea, nah iya sih benar kan. Tetap deg-degannya. De Gea yang mungkin kalau umpamanya De Gea diganti di MU udah mungkin degradasi kali ya, nggak dibawa. Iya. Seperti Enrique tahun 2022 kayak suka-suka gue lah. Iya. Kayak ya udahlah gue pelatihnya, saya yang punya privilege banyak gitu. Dan isinya Barca semua. 7 Barcelona paling banyak. Madrid tapi diambil ada 2. 2 ya? 2. Carvajal sama Asensio. Oh iya, 2 pemain Madrid diambil ada akhirnya. 2. Sementara di Euro kemarin sama sekali nggak ada pemain Ya, Madrid nggak ada. di Euro kemarin. Ya cuman ya itu. Lu tadi bilang privilege-nya dari Enrique dan itu dipakai betul oleh Enrique. Betul banget. Betul-betul pemilihannya ini timnya Enrique banget gitu. Timnya Luis Enrique, tim yang dari kiper tadi Unai Simon, bahkan David Raya. Sama si Sanchez, kiper Brighton sama kiper Brentford. 2 pemain yang nyisihin De Gea dan juga Kepa. Karena tampil di klub bagus itu loh, bukan lagi berdasarkan nama sekarang tuh. Berdasarkan performa yang benar-benar performanya lagi bagus. Unai kita tahu dan dia kan menjustify pilihannya di Euro kemarin. Gak ada pemain Madrid, gak ada pemain yang orang-orang bilang harus tetap main tapi nggak main. Tapi dia bisa bawa mereka ke semifinal kalah adu penalti. Itu kan suatu bukti bahwa dengan materi, lu percayain lah materinya sama gue bisa deliver. Dan itu dibuktiin sama Enrique. Kemarin di Nations League juga sampai ke final ke 4 besar juga. Itu kan suatu bukti juga bahwa materi gua ini bisa loh ngebawa Spanyol walaupun nggak ada pemain-pemain bintang. Di belakang dia nggak manggil Ramos nggak ada. Iya, Kenapa woi? Pique udah nggak ada. Pique pensiun. Di tengah udah pensiun. Tapi ya emang lagi bagus-bagusnya. Kita bicara Pedri lagi bagus, Gavi lagi bagus. Dan isi pemain-pemain muda semua. Iya. Kecuali Busquets. Ya benar, kecuali dia. Dan yang lain masih Busquets untouchable lah. Busquets itu sama kayak Maguire di timnas Inggris, ini titipan Raja Spanyol. Bedanya kalau Busquets bagus. Betul. Ya, ada kontribusi. Nggak jadi bahan memes di media-media gitu ya. Sama
ini abang-abangan mantan Juventus, Alvaro Morata. Oh ya, Alvaro Morata Selalu juga ada. ada. Kita sedikit membahas yang nanti akan bertemu di grup yaitu Spanyol dan juga Jerman. Udah Jerman. pasti ini kemungkinan besar akan jadi peringkat pertama, peringkat kedua harusnya. Harusnya. Kalau Di melihat atas dari kertas. di atas kertas dan juga pertandingan yang cukup menarik saat nanti Spanyol harus berhadapan dengan Jerman. Gimana Mas Sabto ngelihat pertandingan ini? Apakah akan menjadi pertandingan yang seru atau justru pertandingan yang bosenin? Karena dua-duanya mungkin akan hati-hati di situ. Hati. Enggak sih. Lu ingat 2010 ya? 2010 14. Itali, Inggris, Uruguay sama Costa Rica. Yang juara grupnya siapa? Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Juara grupnya Costa Rica. Costa Rica. Itali sama Inggris nggak lolos. Iya, benar, iya. 2014 kan. Itu kan suatu bukti bahwa kejutan itu Ya, ada. selalu ada. Potensinya ada gitu. Dan pada waktu itu Inggris sama Italia juga dijagokan kan untuk bisa lolos. Ya, faktor kejutan bisa aja terjadi apalagi main di benua yang bisa dikatakan asing lah bagi pemain-pemain ini. Ya cuman kalau gua ngelihat materi, gua ngelihat tren, gue tetap melihat dua tim ini bakal lolos. Dan kalau ketemu seru dalam artian Spanyol lagi bagus-bagus pemainnya muda-muda. Di Jerman pun seperti itu. Ya. Dia nggak punya striker mungkin ya, nggak punya Ya, striker. tidak ada nomor 9 ya. Sekelas Klose mereka udah nggak Nggak punya bisa. lagi setelah itu kan. Udah ganti mau coba Werner juga akhirnya mengalami bagus-bagus cedera. amat, cedera. Tapi kemarin mereka nyoba full crook lumayan. Dia nyetak gol juga kemarin. Dia punya Yusafa Moukoko juga. Yusafa Moukoko, Pemain yang betul. masih muda, potensinya luar biasa, work rate-nya juga bagus banget. Dan mereka berani tampil ofensif. Jadi gue lihat kalau mereka ketemu nanti di grup, pasti pertandingan yang sangat syarat kualitas ya. Tapi, Kualitasnya. sorry, motong. Jerman tidak memiliki striker murni yang istilahnya kayak zaman dulu kita punya Miroslav Klose, Oliver Bierhoff Ya. gitu kan. Iya. Cuman dia Mario punya Gomez false nine, bakal tahu. Mario Gomez. Tapi dia false nine-nya kan banyak sekali, Iya, Mas. iya. Itu pasti butuh supplier lah. Kalau di tengah kira-kira yang bakalan nonjol siapa sih, Mas Sabto? Kalau Dari Jerman tengah kali ini? pilihan gue Goretzka Goretzka. sama Gundogan. Dua pemain ini mungkin yang akan gue pasang sebagai pemain tengah. Sementara biasanya kan Kimmich yang main di Kimmich, situ juga. betul. Cuman gue lebih Joshua milih Kimmich. ketika Kimmich dijadiin bek kanan. Oh, balik Oh, lagi. balik Iya, lagi. balik lagi kayak di Munchen. Ya, Ya. di Munchen. Di Munchen dia tampil sebagai bek kanan, di tengahnya punya Goretzka sama Thiago kan. Ya. Nah, ketika mereka diserang, Kimmich bantu nih. Nah. Jadi tiga ini beknya merapat Langsung merapat jadi gitu kan. jadi tiga bek. Gue rasa opsi ini lebih realistis untuk bisa mempertahankan kualitas mereka di lini tengah ya. Ya. Jadi komposisi yang akan menarik dan kalau gue nantiin banget lah pertandingan antara Spanyol dan Brasil, Spanyol Dan dan Jerman. Dan juga saat ini data mengatakan kalau Muller itu jadi pemain aktif yang punya assist paling banyak di World Cup 6 dan juga gol juga paling Gol banyak juga. si Muller 10 Muller, gol 10 gol. untuk sementara waktu. Dan ya kalau ngomongin false nine mungkin Muller yang kemungkinan besar akan ditaruh di sana. Tapi selain Muller juga kembalinya sang pahlawan 2014 yaitu Mario. Götze yang dimasukin lagi Götze. ke line up atau ke pemain-pemain yang dibawa ke Piala Dunia. Nah, Mas Sabto apakah ngelihat Götze akan bermain atau nggak akan bermain justru? Karena kalau kita lihat permainan dari Götze juga sebenarnya Ya, gitu-gitu aja. ya agak nurun dan turun banget sih sebenarnya sih, nggak cuma agak sih. sebenarnya lagi naik dikit sih. Ya, lagi lumayan lah Ya, sekarang. Lah. kemarin sempat turun main di PSV, terus akhirnya diambil sama Frankfurt. Di Frankfurt emang lagi bagus sih dia. Lagi bagus, lagi jadi reguler lagi. Cuman kalau untuk level timnas, gue nggak ngelihat dia sebagai starter sih. Ya mungkin jadi super sub. Bahkan di 2014 pas juara kan super sub juga. Iya, ya kan? iya. Dia Iya, masuk super di sub. perpanjangan waktu, justru dia menjadi Masuk. pemain yang mencetak gol. Ya potensi. Bukan pilihan utama lah ya, Bukan pilihan istilahnya. utama. Ya kalau dibandingin sama Havertz, sama Gnabry, sama Sané. Sane, nah apalagi Ya, itu. maksudnya kualitasnya dia jauh lah. Ya. Ada ya sama Goretzka apalagi di tengah, ada Gundogan. Secara kolektivitas tim lebih bagus mereka ini dibandingkan si Götze. Ya cuman kehadirannya dia ya mungkin bisa Spirit of inilah ya bisa buat tim ini semakin solid. Ya, Ya. seperti itu. Kita bergeser sedikit menuju ke grup F. Ini Nah, ini. ada tim Belgia yang katanya sih sempat ada generasi emas, sekarang udah mulai pudar emasnya. Iya. Karena saat dia lagi terang-terangnya, Bagusnya malah mendukung ya juga. nggak dapat apa-apa juga. Iya. Harusnya Apa? Euro kemarin tuh terakhir Belgia bisa berbicara. Tidak hanya Belgia, ada Kanada, ada Maroko dan juga ada Kroasia. Ini Kroasia grup- juara kedua. Ya, ini di grup yang bisa dibilang 2018 kemarin. less hype. Kalau bisa dibilang apalagi Kanada, Maroko ya Kanada memang akan selalu lolos ke Piala Dunia ya karena yang dihadapi di kualifikasinya itu negara-negara yang mostly lebih memilih bermain hoki Ya. daripada main bola ya makanya dia lolos terus. Maroko Tapi baru lolos juga lah kan dia. iya Sebelum ini emang agak lama juga mereka nggak betul lolos. betul dan Maroko juga bisa dibilang negara yang memiliki sejarah di Piala Piala Dunia Dunia. yang cukup Negara bagus. yang dilarang di tempat umum.
Dilarang Maroko di sini. Siap. Ya, itu dia. Bagus bercandaannya ya. Betul, betul, Sanskoy, betul. coba sebutin. Kalau masih ingat, sebutin Sanskoy belum bikin pantun dulu Sanskoy. Belum mikirin dari tadi. Nanti aja. Sambil ngalir. Pressure ini sebenarnya. pressure. Iya. Pressure. Maroko juga seperti itu kan istilahnya kalau kita bilang ya Maroko ya begitu, maksudnya siapa pemain Maroko terakhir yang kamu tahu siapa? Mustafa Haji. Saya malah nggak tahu itu. Saya belum tahu waktu itu. Ziyech, ada Ziyech. Ada Ziyech. Hakim Ziyech ya dan istilahnya Ashraf Hakimi. Hakimi. Sebenarnya cukup mumpuni sih Maroko. Dia negara Afrika pertama yang lolos ke 16 besar ya. Negara Afrika pertama tahun 86 mereka bisa lolos dari grup. Itu sejarah bagi Maroko ya. Cuman kalau ngelihat permutasi di grup tadi, Kroasia dengan pemain-pemain seniornya. Kanada juga bagus loh. Kanada tuh belakangan tuh lagi bagus ya. Mungkin yang lo tahu cuma Alphonso Davies. Alphonso gitu ya. Davies. Yang paling menonjol. yang menonjol. Itu doang ya karena dia main di Bayern Munchen. Yang lain saya tidak tahu. Bisa jadi back, bisa jadi gelandang, bisa jadi striker. Bisa cetak gol. Itu Karena nggak ada saingan di timnas. Multi talenta. udah pasti dipanggil. Alphonso Davies FC ya kayaknya ya, karena dia doang ya. Itu. Emang bagus, dan kemarin uji coba baru menang lawan Jepang 2-1. Itu kan suatu bukti tim ini punya kemampuan juga untuk bisa mengejutkan. Ya cuman untuk lolos gua rasa sih masih Belgia dan juga Kroasia. Kroasia. Ya. Modric. Ini bisa dibilang Modric bakal terakhir Piala Dunia tahun ini. Terakhir ya? Iya. Bakalan terakhir teman-teman, jadi ya puas-puasin nonton Modric. Karena pemain yang bisa dibilang ini difavoritkan untuk bisa menjadi bintang tapi selalu kalah bersinar dengan pemain lain. Pemain Kroasianya si Inter Milan nggak dipanggil kan, sayap kanannya? Brozovic, Rebic, siapa? Brozovic kalau nggak salah. Atau Rebic ya? Rebic. Rebic. Ya, Rebic. nggak dipanggil dia. Padahal kemarin juga waktu di Euro lumayan ya. Brozovic ada. Tapi saat ini malah nggak dipanggil untuk membela tim Kroasia. Kita bergeser kembali menuju ke grup selanjutnya. Ini adalah grup G. Ada Brazil, Serbia, Swiss, dan juga Kamerun. Nah ini. Siapa yang nemenin Brazil? Serbia fix. Serbia. Ya, kenapa ditanya Serbia? Dusan Vlahovic, the best ya. Itu luar biasa. Swiss Serbia. kemarin baru kalah sama Ghana loh. Ini juga kejutan juga. Maksudnya Ghana juga ternyata bisa nunjukin itu. Tapi Swiss yang diprediksi sebetulnya bakal menemani Brasil, kok jadi tanda tanya nih. Saya pemainnya udah bisa ketebak. Mungkin kayak generasinya sudah harus regenerasi karena di tengah juga Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri gitu kan. Masih yang lama-lama. Seferovic ya, masih ada di depan. Habis itu juga kalau kita melihat saingannya justru hadir dengan pemain-pemain muda yang bisa dibilang wah ini luar biasa. Dan di Kamerun ada Lord juga, Choupo-Moting. Iya, betul. Choupo-Moting Lagi gila-gilanya loh. itu. Aduh. Ini apa ya? Choupo-Moting itu Main di ketika mana aja golin. Nah, Main di klub apa aja maksudnya dia itu kalau kan saya dan Sanskoy adalah shortcaster untuk PES, eFootball. Iya. Ya kan. Choupo-Moting itu tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan di dalam game. Iya bener. Jauh sekali. Jauh sekali. Di game bagus banget. Di game bagus banget. Dia selalu dipakai, apalagi dia masuk meta. Kalau ini dia selalu masuk taktik lah istilahnya. Tapi kalau di permainan di kehidupan nyata, wow, Choupo-Moting luar biasa. Dia brand ambassador juga. Iya. Ya, Bener. kacamata, merek kacamata. Gue bingung, emang nggak ada pilihan pemain sepak bola lain gitu loh. Bambang Pamungkas, Cornelio Astaman gitu. Masih aja Tapi Choupo-Moting. ganteng, tinggi, Tapi ganteng, brewok. tinggi, brewokan, Iya. proporsional. At least kalau memang dia performanya di klub tidak terlalu naik, akhlaknya bagus. Ya, benar, Maka dari itu benar, dia benar, laku lah jadi bintang iklan. Seperti itu. Itu yang dilihat mungkin dari brandnya ya. Nah itu, sekarang Brazil ini selalu menjadi idola ya. Apalagi dengan tahun kali ini ya bisa dibilang sesak banget di depan. Semua striker dari modelan tipe apapun dia punya. Dan Brazil memang selalu terkenal dengan stok yang sangat luar biasa banyak. Bahkan Roberto Carlos pun bisa jadi striker kalau di Winning Eleven. Iya, di Winning Eleven. Ya. Kalau yang sekarang Sama Babang 2022. Ida. Tijani Babang Ida. Benar sekali. Speed 9. Gimana Mas Anto melihat Brazil kali ini? Neymar lagi on-onnya dan segala macam pendukungnya gitu. Ya, Brasil lagi diunggulin ya. Diunggulin di peringkat pertama. Di betting tuh mereka paling tinggi. Dan kalau ngeliat materi, ya cukup beralasan ya kenapa Brasil yang ada di situ. Ya tadi pasokan di depannya tuh emang gila gokil. sih. 8 pemain. 8 yang hampir sama ya Yes. kualitasnya. Ya mungkin Betul Neymar sekali. yang rise above all semua tuh Betul. Neymar gitu. Cuman yang lainnya ya sama lah ya. Mau Gapsus,
mau Martinelli, mau Rafinha, Antony, mau siapa Richarlison, Vinicius, jangan lupa. Iya, itu kan lagi Itu. Rodrigo. Rodrigo. Itu kan lagi gila-gila semua gitu kan. Pemainnya bisa berkontribut di klubnya masing-masing, lagi bagus-bagus juga. Betul. Kecuali Antony ya masih. Ya, Anthony muter-muter aja dia. Muter-muter puyeng habis itu nggak pernah main lagi sekarang. Nggak tahu kenapa tuh. Nggak pernah turun lagi. Betul-betul Tapi dikeluarin, nggak balik lagi. kalau kita ngelihat permainan Brazil, banyak yang mengkritik katanya mereka kehilangan Jogo Bonito-nya Brazil katanya. Karena sekarang permainan mereka udah nggak kayak gitu. Nah, Mas Sabto ngelihatnya apakah Brazil ini sebenarnya masih ada tapi dibawa dengan versi modern 2.0 atau memang udah kehilangan itu? Mereka ya mungkin berapa kali mereka memainkan sepak bola itu kan nggak optimal kan, nggak jadi juara-juara juga kan. Ya, terakhir ya Olimpiade mungkin yang prestasi sama Copa America. Cuman kalau kita bicara Piala Dunia kan mereka keindahannya Robinho, Ronaldinho, yang kayak gitu-gitu kan. Rivaldo. Setelah 2002 kan nggak ada. Ya. Maksudnya mereka nggak bisa menjadikan itu sebagai jaminan mereka akan menjadi juara gitu. Nah di bawah si Cici, Tite itu dibaca Cici ternyata di Brasil. Oh, dibacanya Cici, Tite itu. Iya. Oh, oke. Cici jadi kakak. Oh iya, kakak perempuan ya jadinya ya. Saya mau lari ke sana cuman takut. Itu dibaca Cici. Iya ternyata. panggilannya Oke. ternyata Cici. Oh, iya, Yang iya. ngajarin gue siapa? Jackson Tiago. Oh. Dia bilang, "Kok gue Cici?" Dia dipanggil, dia memang dipanggilnya Cici. Oh Cici, baca Tite itu ternyata Cici. Cici, oke. Nah dia tuh milih pemain yang memang dia pahami bisa deliver gayanya dia. Gayanya dia tuh memang semi pragmatis dalam artian lu tidak melulu lu harus megang bola lama, harus giring-giring, harus main indah, tapi hasilnya apaan gitu. Ya. Lo menang cuma 1-0 dengan permainan yang kayak gitu nggak masalah gitu. Nah itu yang sepak bolanya si Cici dan cukup dia bisa buktiin gitu dengan gaya-gaya itu berhasil masih peringkat 1 dunia. Dari sisi permainan, dari kualifikasi mereka juga berada di peringkat teratas. Betul. Mereka selalu bisa ngalahin tim-tim yang secara kualitas di bawah mereka, jadi mereka bisa justify kalau mereka memang bagus di atas, di atas kertas juga bagus, di pertandingan juga bagus. Makanya gue sih melihatnya Brasil akan melaju sangat jauh ya. Sayangnya memang ketemu Argentina di semifinal. Nanti kan jalurnya di situ. ketemu Nah, semifinal itu. Argentina. Jangan lupa makanya ada Argentina. Tapi Brasil punya back andalan lah. Dani Alves. Christian Bremer dong, Oh, Bremer Juventus. juga Jangan lupa. Juventus. Dani Alves dulu juga Juventus juga Tapi sempat. Dani Alves kayaknya jadi pemain tertua ya yang Tertua ada di Piala Dunia. Piala Dunia kali ini ya. Masih ada dia terus yang main gitu. Karena emang nggak ada opsi lain yang senior manggil sama siapa? si kiper Jepang siapa? Kiper Jepang. Kewishima itu juga tua juga tuh. Oh, ya Iya, nanti iya. akan kita lihat dari Jepang. Tapi kita bergeser sedikit menuju ke grup selanjutnya. Ini adalah grup H. Ada Portugal, Ghana, Uruguay, dan juga Korea Selatan di grup H ini. Serem. Ini serem sih. Portugal, Uruguay mungkin berpotensi untuk bisa menjadi 1-2. Tapi kita tidak pernah tahu. Ghana juga sangar sih. Ghana juga takut, mengerikan Yang sekali. kayaknya Korsel sih. Kalau Iya. menurut gue ya. Menurut gue Korsel ya nggak akan keluar dari grup ini sih. Ya apa saja dia masuk di grup ini gitu. Negara Asia Timur kayaknya emang apa kayak Jepang sama Korsel ya. Iya. Kebetulan. Undiannya apa? Dia kayaknya potnya nggak bagus gitu loh. Maksudnya potnya nggak bagus. Cuman ya kalau menurut Mas Sabto sendiri dari grup H kita punya Portugal dan Uruguay yang bisa dibilang ini bakalan peluangnya sangat besar sekali untuk bisa lolos menjadi juara pemuncak dan nomor 2-nya. Kalau menurut Mas Sabto sendiri, generasinya Portugal kali ini apakah mereka akan melakukan sesuatu yang sama dengan Argentina? Doing everything untuk Babang Dodo ini untuk bisa menjadi juara untuk pertama kalinya. Harusnya gitu sih ya. Yes. Kalau ngelihat ini momentum terakhir Ronaldo, kalau kita ngelihat apa yang sudah diberikan Ronaldo bagi Portugal, ini kan Portugal sebelum Ronaldo itu lolos ke Piala Dunia itu cuma 2 kali. Dalam 75 tahun Portugal baru 2 kali. Sementara Ronaldo masuk selalu lolos ke Piala Dunia kan. Betul, reguler. Iya, itu suatu bukti bahwa pemain ini punya kapasitas untuk melakukan something buat Portugal. Ya memang usianya sudah mulai menurun, kecepatannya sudah tidak lagi kayak dulu. Ya cuma Ronaldo ya tetap Ronaldo. Ronaldo is being Ronaldo. Iya, Ronaldo tetap bisa menjadi pemimpin di lapangan, cukup disegani. Ya walaupun kemarin sempat heboh beberapa berita ya. Semua orang diajak berantem kayaknya. Semua orang diajak berantem. Semua orang Kayak diajak nggak tahu berantem. nih kenapa emang momentum mau Piala Dunia apa gue musuhin aja semua kali ya gitu loh. Apa gimana Kayaknya gitu dia loh. kayaknya dia emang no turning back dia di MU ya. Kayaknya terakhir juga gambar dia kan udah dicopot Dicopotin. dari Udah dicopot. stadion. Tapi juga. kan katanya kalau yang itu kan memang katanya itu dicopot semua karena emang waktu iklannya udah habis. Padahal kan baru 12 hari kalau nggak salah Iya. dia syuting itu segala macamnya. Terus
Ada yang bilang juga kalau wawancaranya dengan Piers Morgan ini memang seharusnya diungkapkan. Karena kalau bukan dia siapa lagi? Kalau bukan Ronaldo siapa lagi? Nggak mungkin. Umpamanya contoh nih, di generasi dia, Phil Neville ngomong kayak gitu. Nggak ada yang peduli. Nggak ada No yang one peduli. care. Bahkan Gary Neville nggak peduli. Gary juga. Neville juga, gitu. Kemarin nggak peduli. Nah, Bisa-bisa tapi aja. ini Ronaldo. Iya. Ronaldo yang bisa dibilang memang sangat fenomenal sekali. Iya. Baik yang 9 atau yang 7 gitu kan. Dan ketika kita melihat hasil dari wawancaranya, memang dia itu istilahnya kayak tadi bener ya. Dia sikut semua orang, dia musuhin semua orang. Nggak cuman di klubnya sendiri, di luar juga dikepret-kepretin lah satu-satu. Apalagi dia juga langsung kan, efeknya adalah posisinya di MU udah pasti akan disingkirkan habisnya. Ten Hag Udah official ya? harus menunda liburannya. Gila lu bayangin, nunda liburan. Aing kalau suruh nunda liburan, marah gitu. Iya. Beneran, marah kalau disuruh nunda liburan. Mengadakan meeting sampai sama Glazer family segala macam untuk gimana caranya orang ini cabut. Opsinya waktu itu kalau nggak salah kemarin dia ngomong itu, antara memang dicarikan klub untuk nextnya, atau udah diputus kontrak dan memanfaatkan sebuah klausul di mana dia tidak bisa cari klub lain menurut Ya. ketentuan dari FIFA. Ya bisa itu, bisa mereka potong kontrak dengan alasan mereka tidak harus bayar kompensasi. Nah, kompensasi, Ketika Ronaldo kemarin melakukan breach of contract, wawancara tanpa sepengetahuan klub. Benar. Wawancara yang apalagi isinya menjelek-jelekan klub. Nah. Dan juga wawancaranya sama Piers Morgan. Piers Morgan sebagai seorang wartawan juga kan dipertanyakan sebenarnya kan. Dan terbitnya Arsenal juga. terbitnya di The Sun. Nah, ini media yang ngajak ribut mulu. Aduh. Ini 11-12 sama Daily Mail lah ya. Sama gitu loh sebenarnya sama Daily Mail tuh kalau bikin berita ya. Banyak kan nggak percayanya daripada diiniin gitu loh. Ya cuma gue ngeliat Ronaldo sih, gue bukan on his side ya. Kalau gue kalau sering berantem sama orang, gue selalu bela Messi dibanding Ronaldo. Tapi in this case, gue pro ke Ronaldo. Maksudnya Wah, dia ini kan yang menarik. diungkapin fakta, yang Ya. diungkapin pernah diungkapin oleh pemain-pemain lain juga. Benar. Bobroknya manajemen Pernah MU. disinggung sama Ibra, Ibra pernah disinggung juga. sama Mourinho juga waktu itu. Roy Keane juga. Apa yang diomongin juga sama orang lain. Dan kenapa Ronaldo bikin wawancara ini cuma di MU? Ya. Kenapa nggak di Juventus? Kenapa nggak di Madrid? Di Juventus kayaknya terlalu sebentar deh, nggak sempet Iya, deh. maksudnya kan apapun yang ada di belakang itu, Kesel kenapa dia nggak sampai melakukan wawancara itu? Berarti kan udah Kelewatan. Kelewatan kan? banget. Kalau Ya. gue sih ngelihatnya dari perspektif Ronaldo tuh Ya. itu gitu kan, orang banyak yang ya apapun ya lo masih dibayar klub masih gini. Ya kan yang gue ungkapin fakta. Ya, Gue ya. nggak bikin gue nggak bikin gosip, gue nggak bikin apa, gue ngejelek-jelekin klub yang bukan berita yang benar gitu. Menurut versi lo, klub melakukan apa? Menurut versi gue begini, ya itu Ronaldo, Ya. being Ronaldo. Jadi kalau memang no turning back sama dia memang pemain yang udah seegonya tinggi gitu, memang butuh sebuah bukan pengakuan ya, respect. Yang dia Respect. butuhkan hanya respect. Respect, kan? bukan Maksudnya pengakuan as lagi. you respect me, ya gue akan Ya, respect betul. lo. Messi kurang apa sih ributnya dia sama Messi? Iya. Tapi kan respect. Messi respect dia, nggak pernah jelekin dia. Ya, Ronaldo juga dia respect ke Messi. Pasti baliknya akan respect juga. Orang udah setinggi dia, ya cuma butuh respect kok gitu kan. Ya apa yang dilakukan Ten Hag menurut gua nggak respect juga. Iya. Ketika di derby Manchester dia nggak Nggak dimainin. lalu nggak dimainin sebagai pemain cadangan dengan alasan dia Biar nggak ini, Iya, nggak diserang sama wartawan kalau pas Iya, dia kalah kalau kan. dia kalah menjaga reputasi Reputasi, Ronaldo. heeh. Tapi lu nyuruh Ronaldo latihan, tapi Ronaldo nggak dimainin, baru mau dimainin menit 87 dan lu udah unggul 2-0, Ya. ngapain juga gitu kan? Itu kan lu nggak sinkron. Di satu sisi lu gua nggak mau masukin Ronaldo karena jaga respect, tapi di satu sisi lu nggak disrespect dia gitu kan? Nggak sinkron menurut gua si Ten Hag gitu. Ya orang selalu bilang, ya pelatih lo harus nurut gini-gini. Ya pelatihnya kayak gimana dulu gitu. Ya. Pelatihnya udah membuktikan apa gitu kan, dari sisi prestasi dia belum membuktikan apa-apa ya. Di Ajax siapa juga bisa juara kok di Ajax. Ya. Mau Ronaldo, Ya, benar. mau Ronald Koeman, mau siapapun yang bisa melatih Ajax jadi ya pasti juara gitu. Tapi ada satu hal yang aku notes dari Ronaldo kemarin waktu dia wawancara yang bikin sama seperti Mas Sabto, saya juga on his side. Untuk saat ini oke lah, meskipun dia agak gimana ngomongin, tapi saya pro ke dia. Karena dia menyebut Allegri adalah pelatih top. Iya, salah satu pelatih top yang pernah gua pelatih. Betul. Iya. Allegri, bayangkan masuk. 2 musim tanpa piala, disebut top sama Bambang Dodo, itu sebuah respect yang sangat luar biasa. Berarti yang salah bukan Allegri-nya ya? Bener. Kalau nggak Gua nggak piala ya. tahu siapa yang salah kali ini. Ya, tapi kalau ngomongin Ronaldo sebenarnya gue setuju sama Ronaldo di sisi dia ngomongin kebobrokan MU. Ya. Itu ngebuat semuanya sadar dan itu ngebuat Glazer makin tertekan lagi yang harapannya ya ganti Jual. dong kalau bisa dong. Jual. Satu-satunya yang gua setuju adalah timing. Ya, Timingnya benar. aja, kenapa wawancara Pas itu kayak gini. dilakukan Ya, menjelang Piala Dunia Itu. yang dia ya mungkin itu ya satu-satunya kesalahan dia, ya mungkin timing. Ya cuma kalau orang bilang nunggu lo keluar,
pengecut dong lo. Benar. Dikira lo barisan sakit hati kan? Ya, karena udah keluar. Iya, udah keluar lo, baru ngomongin klub gitu. Enggak, gue depan muka lu sini gue ngomongin gitu. Ya. Yang gua nggak setuju adalah saat Ronaldo nyerang personal orang-orang gitu, termasuk nyerang si Rooney karena sebenarnya nggak ada salah apa-apa sih tiba-tiba diserang. Nah, di situ gua ngeliat egonya Ronaldo yang berbicara, tapi kalau dia 2008. ngomongin keborokan MU, baru gua setuju sama MU. Jadi gua ada sisi Tapi kan setuju sama tergantung dia. pertanyaannya Pierce juga. Bener Iya sih. sih. Iya kan, kalau Pierce emang jahil gitu mancingnya ke arah. Makanya wawancara bersama Piers Morgan juga sebenarnya perlu dipertanyakan kenapa harus dia gitu. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Itu dia ada juga Impactnya ke timnas Impactnya ke Portugal Portugal. ya? Nah, Ke Portugal berantem nanti kemarin. kayak- Nggak berantem sih, kayak Kayak jadi dingin gitu loh. kemarin sempat Tapi ada itu ini loh, menurut gua tuh apa staging apa ya? Dibuat benar-benar. di stage lu nanti acting gini ya, kayak gini kayak deh. gini. Benar-benar. Lu nanti lo acting kayak gini. Cancelo Gua kayak liat- aku dicekin dia, aku dicek, oke. Soalnya kan dalam kasus Cancelo, orang cuma lihat potongan si itu terakhir gini-gini kan. Ya. Padahal sebelumnya dia kan tackle-tacklean sama Joao Felix. Benar. Dia tackle-tacklean sama Joao Felix, dia sebel bolanya ditendang, Ronaldo datang. Wih, nyantai bro. Nyantai, Yang jangan, gitu bro, sebetulnya. apa. Gorengan media. Gua nggak mau. Gorengan media, Tapi yang benar. dipotong cuman yang gua nggak mau lihat lo, kesannya kan gitu kan. Iya. Padahal enggak, dia abis nenangin, dia ribut sama Joao Felix. Dan kita kan nggak dengar percakapannya, Iya. yang kita Iya, lihat ngerti cuma juga gitu. videonya aja. Padahal yang sama Bruno kan, gue belaga ini, gue oh iya. Ya, padahal mungkin Yang kemarin bahkan kan Gua sempat nggak pas tahu. baru datang lagi. Iya. Nah, itu. Baru datang, ntar lo belaga ini, Iya. belaga mukanya lo bete gitu. Siapa tahu Sempat kayak digoreng gitu. media juga kan? Iya, Jadi headline digoreng beberapa gitu. karena Bruno bersama dengan Dalot katanya dingin ke Ronaldo segala Iya, macam. iya. Ternyata itu cuma bercandaan aja ya. Iya. Akhirnya ya sekarang udah mulai ketahuan lah kalau semuanya itu hanya gorengan media di timnas Portugal dan ketahuan. Kebukti Portugal kemarin menang Main 4-0 lawan Nigeria. Iya, Itu kan nothing wrong gitu kan. Ya Ronaldo memang nggak main karena ototnya masih agak sakit gitu, nggak dimainin gitu. Tapi Bruno bisa bikin 2 gol. Ya. Dan juga apakah timnas Portugal ini sebenarnya lebih bagus tanpa Ronaldo? Karena saat di final Euro mereka juara pun itu kan Ronaldo keluar agak cepet tuh. Iya, yang iya. akhirnya membuat permainannya katanya sih lebih kolektif. Karena kalau ada Ronaldo katanya cuma ke Ronaldo aja semua bola semua aliran bolanya. Enggak sih, kalau kemarin sih keberuntungan sih itu golnya header. Itu juga, yang penting nendang dari luar aja ya. Nendang dari luar gitu kan Prancis yang dominasi total gitu kan sebetulnya. Itu yang berapa kali juga waktu itu. Iya. Jadi pelatih. Dari situ sebetulnya kalau menurut gua fairnya lebih cocok Prancis sih pada waktu itu. Ya Iya. cuman lo menang tetap menang lah. Iya. Apalagi final kan. Apalagi final apapun itu. Ya cuman belakangan emang Ronaldo performance-nya nggak setinggi biasanya. Iya. 1 gol dalam 8 pertandingan terakhir bersama Portugal. Itu kan bukan Ronaldo banget kan. Biasanya dia selalu tampil bagus dan selalu bisa cetak gol. Ya tapi ya lo hadirkan Ronaldo dalam tim, lo menghadirkan sebuah ketakutan bagi bek lawan kan. Benar. Lo menghadirkan sebuah kekaguman dari pemain-pemain muda yang lain. Nah, gue tetap melihat sosok dia layak ada terus di timnas Portugal. Ya kalau nggak 90 menit ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting supply ke dia. Ini kan pemain cuma butuh supply. Benar. Di MU siapa yang ngasih dia? Nah, Itu juga pertanyaan lanjutan sebenarnya. Supply-nya kan Ngomongin jarang. supply, berarti kan kita berbicara tentang sang pencetak gol nih. Kalau kira-kira ini kandidat top scorer, kita harus eliminasi Haaland. Siapa nih? Langsung di depan. Haaland nggak mau dinaturalisasi ya? Iya, siapa yang mau Haaland kemarin kan ada kelakar kalau ada klub Liga 7-nya. Oh, iya, Inggris iya, mau iya. pinjem Haaland selama 28 hari. Buat Terus ada Piala Dunia. memes-nya dia bawa gini. Mau kaosnya ya? Oh, bawa kaosnya. Bener atau enggak saya nggak tahu deh. Bener apa enggak gitu. 28 hari minjem. Kayak tarkam jatuhnya ya teman-teman ya. Tapi nggak Player gitu. cabutan jatuhnya ya? Player cabutan. Tapi kira-kira kalau untuk saat ini, Piala Dunia selalu identik dengan gol-gol indah, gol-gol spektakuler dan pastinya adalah para bomber yang bisa dibilang akan bersaing untuk bisa memperebutkan sepatu emas. Kalau dari Mas Sabto sendiri dan Sanskui, siapa calon paling kuatnya untuk bisa mendapatkan top skor kali ini? Yang pasti Messi sama Ronaldo enggak kayaknya ya. Iya. Agak susah sih, tapi ya. 4 Piala Dunia mereka baru bikin 7 gol. Nah, Paling banyak 4 gol, Messi 2014, Ronaldo kemarin 2012 4 gol juga. Jadi kalau mereka jadi top scorer kayaknya enggak. Jadi ya mungkin yang muda-muda si Mbappe menurut gua kansnya cukup besar. Lalu Neymar bisa jadi juga sih. Neymar bisa masuk lah kategori itu ya. Kalau kita bisa top score, Lewandowski juga bisa. Ya asal dia tampil bagus sama Polandia. Ya. Pemain-pemain yang menurut gua paling berpeluang besar, salah satunya Harry Kane. Ya. Harry Kane cukup stabil kan. Harry Kane. Dalam setiap lo selalu mau bilang dia one season wonder. Enggak tuh. Ya. Udah berapa season dia? Terus-terusan ada. Iya, selalu tampil 2 digit terus golnya di liga.
Lalu di timnas pun selalu tampil bagus. Kemarin top scorer juga dia. Jadi ya menurut gua paling besar kemungkinan Mbappe dan Kane ya. Ya, Mbappe sih saya sangat setuju karena kalau Mbappe dilihat dan dari pemain Prancis juga supply ke Mbappe harusnya bagus dan kemarin kan waktu Piala Dunia si Prancis juara kan Mbappe jadi top skor waktu itu kan banyak gol yang dia ciptakan sama si Prancis. Walaupun lagi-lagi apakah Prancis kena kutukan juara bertahan atau enggak nih? Tinggal nunggu itu aja. Kalau bisa lolos kayaknya Lihat pertandingan pertama dulu dari Prancis. Kalau emang dia Mbappe bisa overcome segala macam kutukan yang dialamatkan ke Prancis ya tidak ada salahnya dia bisa menjadi salah satu calon kuat untuk top skor di gelaran Piala Dunia kali ini. Atau sekarang giliran Benzema karena kan Benzema ditarik lagi dan Benzema juga lagi bagus-bagusnya main di kemarin gue lihat apa ya? Gue lihat kompilasi gitu ya. Top scorer 2008 Euro David Villa. 2010 si Spanyol juara. Top scorer Euro 2012 itu dari Jerman Thomas Müller. Thomas Müller. Jerman juara. Nah, top scorer 2016 Griezmann. Ya. 2018 Prancis juara. Kemarin. Top scorer kemarin siapa ya? Harry Kane. Bukan, Euro. Euro. Ronaldo. Oh iya Ronaldo ya. Berarti Portugal juara nih. Oh. Ya. Bisa. Tidak ada sulit sih sebenarnya sih, agak sulit. Kalau Portugal agak sulit. Saya agak sulit kalau Portugal kayaknya. Kalau cocok loginya gitu. Kok cocok loginya? Ya bisa juga kan. Ya, banyak. Tinggal nunggu satu. Apa? Apakah kita akan mendapatkan Paul Gurita? Oh iya benar. Oh iya. Apa yang bakalan jadi ramalan-ramalan atau Mbak Rara mau ngeramal? Mbak Rara jangan cuma kelonang ini cuaca, coba ramal juara Piala Dunia. Jangan cuma hujan tapi hujan gol. Juga bisa diprediksi sama. Hujan kartu bisa diprediksi ya. Dan kalau kita ngebahas lagi tadi kan pemain-pemain yang bisa bersinar. Kalau pemain yang akan mungkin flop di Piala Dunia kali ini, siapa kira-kira? Jack Grealish dan Phil Foden yakin. Fix banget. Foden enggak lah, Foden bagus loh. Kalau Inggris Bellingham, kalau saya ngeliat Bellingham yang akan bagus. Justru salah, Bellingham tuh lagi wangi-wanginya banget. Iya, Bellingham yang akan bagus nanti. Kalau pemain-pemain muda yang kayaknya bakal bersinar ya, Bellingham gue masuk salah satu. Pedri, Gavi gue sempat bilang di Barcelona. Sementara kalau di timnas Inggris, Foden. Lagi bagus loh, lagi bagus. Ya kalau Grealish memang dipertanyakan ya. Grealish ini yang dipertanyakan apakah akan flop. Ya bisa jadi kalau dia nggak optimal, dimainin jelek, nggak ngasih kontribusi, ya bisa jadi salah satu flop juga ya. Maksudnya bandrol pemain termahal juga kan, salah satu pemain termahal juga di City, tapi nggak kasih kontribut besar ya. Kalau menurut gua bakal flop siapa ya? Son kayaknya bakal flop. Son juga kemarin kan kabarnya bisa main atau enggak masih dipertanyakan ya. Tapi udah latihan dia, udah latihan. Udah latihan. Udah bisa copot masker juga ya, walaupun katanya sih dia mau pakai masker biar lebih aman. Oke. Masker bengkoang buat Aduh. Kebetulan masker bengkoang Korea bagus-bagus. Saya dengar bagus-bagus dan murah-murah. Betul, memang katanya begitu masker bengkoang di sana. Ya. Depay kayaknya juga sulit menurut saya. Walaupun di Belanda dia golin terus sih. Iya. Di Belanda dia lagi bagus juga. Ya mungkin kalau Belanda nyetak cukup banyak gol ya dia cukup bisa berpotensi bersinar sih. Ya cuman yang mentok-mentok ya tadi gue bilang semifinal ya. Laju terbesar. De Jong bisa lagi jelek. Ya beberapa malah nggak reguler main ya De Jong ya kan. Kalau kita lihat di Inta itu nggak bagus Barcelona dan akhirnya Eropa juga mainnya kan. Anthony potensi flop. Anthony ya, gue setuju kalau itu. Walaupun MU ya, tapi gue setuju kayaknya Anthony reguler main atau enggak juga dipertanyakan. Kayaknya nggak banyak dikasih jam terbang. Kalau kita terakhir nih ngebahas kira-kira siapa yang bakal juara dari Qatar 2022 kali ini. Mas Gerja, Mas. Gary lu. Waduh. Mas Sabto dulu. Siapa Mas Sabto yang juara Mas Sabto? Nggak mungkin mendahului senior. It's coming home kan? Kalau gue kan lihat jalur semifinalnya Brasil ketemu Argentina. Menurut gue pemenang partai itu yang akan juara. Pemenang Brazil lawan Argentina di semifinal. Siapapun lawannya. Iya. Siapapun lawannya di bawah. Itu tuh bagian sebelah kanan ya itu ya? Bagian sebelah kalau nggak salah atas. ya. Oh. Tergantung bangetnya di mana dulu sih. Kadang ada atas, kadang ada kanan. Iya. CD, FGH kan. Tergantung atau gini. Kalau gini nah, benar. Ya pokoknya antara bagiannya si Brazil atau Argentina. Mas Ger. Brazil. Tahun ini Brazil. Cleyston Bremer sakit banget itu luar biasa dia. Padahal nggak main ya. Padahal nggak main. Thiago Silva yang main. Tapi gini, gue memiliki kepercayaan kalau memang Brazil ini selalu digadang-gadang menjadi juara dunia setiap gelaran Piala Dunia. Cuman ya memang mereka
mainnya ya konsisten tapi pasti akan menemukan batu sandungan. Cuman untuk melihat tahun ini dari skuad yang dibawa, dari pola pelatihan Cici tadi, Cici. dan bertaburnya striker, gue nggak bilang bertabur bintang, tapi bertaburnya striker, Brazil punya satu permasalahan yang Brazil berhasil menyelesaikan satu permasalahan yang biasanya dimiliki oleh negara-negara peserta Piala Dunia. Nggak punya striker, tapi Brazil punya 8 striker, nggak pusing. Brazil. Jerman. Ya lawan Argentina 2-0. Oh, 2-0 Sekarang banyak loh itu 2-0 mah. 2-0. Biar ya biasa, Ya. nongolin haters. Oh iya. Nongolin haters. Kalau saya nggak tahu kenapa ya, saya ngelihat Jerman kali ya. Jerman bisa kali. Karena baganya gampang Mas Sabto, dan saya sudah pernah mainin Jerman di FIFA kemarin. Juara. Saya mainin Jerman di FIFA juara. Lawannya gampang-gampang terus soalnya. Sampai ke final. FIFA-nya FIFA mana nih? FIFA 23. Oh, yang FIFA konsol, 23. Yang konsol ya. bukan maksudnya FIFA yang lo mainin beneran. Iya, main yang beneran. bukan manajer kan tapi. Bukan. Oh, iya, Jerman juara soalnya di situ. Jadi saya ngikutin FIFA. Levelnya bawah. Ya, kebetulan memang beginner waktu itu. Oh, Jadi saya bisa amatir. Jerman bersama Muller. Gue yakin nanti ya akan juara lah. Dan ya itu dia tadi yang sudah kita bahas banyak tentang apa yang akan kejadian mungkin di Qatar, dan ini baru episode pertama. Iya. Sudah pasti nanti akan ada episode ke depan. Amin dong. Amin. Amin dong. Kalau bisa bertiga-bertiga aja ini, enggak usah ganti-ganti ya. Seperti itu. Biar gampang. Apalagi timnya juga samain aja di tim yang depan saya ini, samain aja semuanya, enggak usah ganti-ganti lah. Ya, Seperti itu. itu dia teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa terus saksikan preview paling keren sepanjang World Cup bersama kami terus di Inside World Cup Qatar 2022. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.